Damai sejahteralah Bapa yang melampaui segala akal. Itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah pada minggu hari ini tertulis dalam surat Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-32. Mari kita buka Alkitab kita supaya kita bisa membacanya secara responsoria. Efesus pasal 4 ayat 25 sampai ayat yang ke-32. Oh, bisa kita lihat juga di videotron yang ada di depan kita. Kita baca secara responsoria. Demikian dikatakan. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, topik minggu bagi kita pada hari ini, hidup baru dalam kasih Kristus. Kita orang-orang yang hidup di dalam Kristus hendaklah tidak lagi serupa dengan dunia ini. Itu kira-kira yang diharapkan. Ada seorang pengkhotbah ternama yang saya sangat suka. Dia berkata begini, kita orang-orang Kristen ini bukan lagi orang-orang yang normal, tapi bukan juga orang abnormal, karena orang abnormal itu ya gangguan jiwa, kira-kira begitu mengenangnya. Tapi kita orang-orang Kristen ini adalah orang-orang yang supranormal. Supranormal artinya di atas normal. Kenapa? Karena bukan kita lagi yang hidup di dalam kita, melainkan sudah Kristus yang hidup di dalam kita. Dan itu sudah tertuang semenjak kita sekolah minggu, di lagu sekolah minggu yang kita sering nyanyikan. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku, gitu ya. Jadi biarlah kita semua menyadari itu semua, bahwa bukan kita lagi yang hidup di dalam kita, melainkan Yesus yang hidup di dalam kita. Sehingga biarlah dimanapun kita berada, kita boleh membawa sinar Kristus itu untuk menerangi saudara-saudara kita. Biarlah ketika orang melihat kita, orang melihat ada Kristus di dalam kita. Maka Paulus juga mengatakan di surat Roma kan, janganlah engkau serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Itulah Mang Inang seruan pertama di dalam khotbah kita hari ini. Kita diminta untuk hidup baru di dalam Kristus. Kita bukan lagi serupa dengan dunia ini, tetapi kita berbeda. Karena seperti yang sudah pernah saya khotbahkan, kita adalah orang-orang yang dikuduskan Tuhan. Dikuduskan bukan arti suci, tanpa dosa, tanpa celah, tidak ada kekurangan, bukan. Dikuduskan artinya dipisahkan. Dipisahkan sama-sama manusia dengan mereka, teman-teman, saudara-saudara kita yang bukan pengikut Kristus, tetapi kita dipisahkan, lalu kita dibekali supaya mereka yang tidak mengikut Kristus bisa mengikuti langkah kita dimanapun berada. Maka biarlah kita berbeda dari mereka. Kalau mereka suka buang sampah sembarangan, contoh damangda, inangda, yalang bobonna kan dibuka, inakan ibolokon gitu ya. Biarlah mereka demikian. Kalau kita
Ambil permennya, makan, masukkan ke kantong, atau buang ke tempat sampah, atau masukkan ke tas, dan lain-lain. Sehingga kita bisa menjadi contoh. Ini hal sepele ya Mang Inang. Saya terberkati dengan salah satu orang Sintua di satu huria tempat saya pernah melayani. Dia orang yang sangat bersih, suka sekali menyapu dimanapun. Bahkan cerita istrinya waktu dia pulang kampung, di Siborong-Borong kampungnya, ada pesta. Selesai pesta hari ini sampai malam, besoknya pagi-pagi dia nyapu di depan rumah halaman kampung rumahnya itu. Saking bersihnya, ikut halaman depan rumah tetangganya pun disapunya. Kan? Sampai-sampai tetangganya itu, unang amang, unang, lo isi, au pe manapu gitu ya. Jangan, biar saya yang sapu. Saking dia tuh bersih banget Amang Inang. Ini kisah nyata bener-bener. Gitu. Dan di huria pun, kalau selesai ngumpul parhalado, rapatkah, atau ngobrol-ngobrolkah, atau apalah kegiatan di gereja, biasanya minum kopi, minum teh manis. Kami semua ikut saya juga. Itu gelas habis, ya udah letakin aja situ, pulang. Kalau dia enggak, jolo dipapungi bana dosude, ditaruhnya di tempat cuci piring supaya besok petugas kebersihan bisa mencucinya begitu kan. Saya lihat itu kagum Amang Inang. Setahun pertama saya melayani di gereja itu, saya lihat doang. Saya tetap aja gitu ya. Minum kopi habis letakkan pulang, minum kopi habis letakkan pulang. Dia setia. Ada orang semua ngumpul, yang lain pulang, dia kumpulkan itu gelas, dia rapikan. Ada bekas-bekas kertas, bekas-bekas apa segala macam kotoran, dia ambil, dia buang ke tempat sampah. Setahun pertama Mang Inang, saya biasa aja, nggak ada masalah. Tetapi karena saya lihat terus, lama-lama ini nggak benar ini. Masa cuma Amang itu yang membersihkan gitu kan? Berikutnya, setidaknya saya ada perubahan sedikit lah, nggak langsung sama seperti beliau. Setidaknya habis saya minum, saya taruh sendiri ke tempat cuci piring begitu. Oh, ternyata kalau kita berbuat sesuatu itu bisa dicontoh oleh orang lain, baik itu perbuatan positif atau negatif. Oh, ternyata itu saya sadari sendiri gitu loh. Akhirnya saya takut untuk habis minum kopi, saya takut untuk tidak meletakkan itu ke tempat cuci piring. Kenapa? Nanti dirapikan sama Amang itu. Nah, ada hal yang positif kan. Maka dari itu, kalau bisa kita menyebarkan virus yang baik, nggak ada ya virus yang baik ya. Bakteri baik ada ya. Tapi yang menyebar tuh virus sepertinya ya. Daripada kita menyebarkan sesuatu lah begitu ya, sesuatu yang buruk untuk ditiru orang, lebih baiklah kita menyebarkan sesuatu yang baik. Nah, dalam hal ini Paulus mau sampaikan beberapa persoalan yang ada di huria Efesus, yaitu pertama tentang dusta Mang Inang. Menurut saya dusta atau bohong itu adalah dosa yang paling sering dilakukan oleh manusia. Setuju atau tidak? Bah, tadado hita kapargabus subereng. Beda ya, beda pargabus, beda margabus, beda pembohong, beda berbohong gitu ya. Saya percaya Mang Inang, kita tidak ada yang ditetapkan Tuhan sebagai pembohong. Tetapi memang kita suka untuk berbohong. Hati-hati ya Mang Inang. Kita belajar, saya berkhotbahkan ini bukan berarti saya orang yang tidak pernah berbohong, enggak, sama kok kita. Saya juga suka kok, dulu, sekarang mungkin berkurang dikit lah. Nggak dia Bang Pandita, lo nggak saat nama. Tapi dijawab bro kan, nah ini persoalan kan. Ini hal-hal kecil lah Bang Inang ya, ini Paulus mulai dari hal-hal kecil loh sebenarnya, ini keren sekali. Ya. Soal berbohong, seolah-olah ini iblis itu bapak dari segala dusta Bang Inang. Iblis itu mencoba menutupi kekurangan itu sehingga kita jadi buta. Seolah-olah kekurangan yang kita lakukan itu nggak apa-apa lah. Amang Inang, jangan kasih excuse, jangan kasih sedikit pengharapan pun untuk dosa di dalam hidup kita. Sekali waktu gini, ada syukuran di huria tempat saya melayani, ada syukuran. Saya diundang untuk berkhotbah karena anaknya masuk ke
salah satu tempat bergengsi lah gitu untuk tempat pekerjaan gitu ya. Di bagian keuangan begitulah. Jadi dia sangat bangga, dia undang keluarga, dia undang huria, lalu saya berkhotbah di sana. Selesai ibadah ada seperti kita orang Batak biasa ya, mandok kata gitu ya, mandok kata. Mandok kata lah bapaknya ini sama anaknya ini. Nak, katanya, ingat ya, kita itu orang Kristen. Kau di bagian keuangan kerja, kau tidak boleh mencuri, kau tidak boleh korupsi. Kalau besar, kalau kecil gak apa-apa katanya. Wah ini bahaya. Yang lain gitu kan semuanya, dia do bahasa songoni podana gitu ya, diam semua. Pulanglah semua tamu, saya masih di situ, saya paksa saya pulang terakhir untuk ngobrol tentang itu. Ini mohon maaf Amang Inang, saya nggak tahu, mungkin Amang Inang juga pernah begitu sama anak-anaknya. Saya nggak tahu. Dalam hal lain, mungkin dalam hal berantem ya. Kalau kau diganggu kawanmu nak, kalau dicubitnya kau tamparkan pipinya itu. Mungkin kita pernah begitu ya. Itu seolah-olah excuse kecil, iblis menutup kita untuk melihat bahwa ini kan dosa kecil, nggak apa-apa lah gitu ya. Nah maka dari itu saya mau sampaikan gini Amang Inang. Jangan pernah ada kesempatan, tadi di ayat berapa itu? Ayat 27 kalau nggak salah ya. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jangan beri. Kalau diberi kesempatan, iblis tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan yang dia dapatkan. Dia akan olah kita sampai mengikuti sesuai kehendaknya. Nah maka dari itu Amang Inang, tentang dusta hati-hati. Jangan karena hal kecil, hal sepele lalu kita lakukan. Allah bisa karena biasa. Ada dua Amang Inang, ada angka 2, itu karena ada angka 1. Kalau nggak ada angka 1, nggak ada angka 2. Molota mulai do margabus, torus namai. Oke, kita sudah terbiasa berbohong, sekarang kita mau mengurangi. Ayo kita sama-sama mengurangi. Alana uludo molo margabus Amang Inang, hera mangalaplea tuh kita sendiri. Mangalaplea itu apa ya? Kayak menjemput hinaan untuk kita sendiri. Ini kisah yang sering terjadi, mungkin kita pernah mengalami. Sekali waktu ada, ini betul-betul Amang Inang. Orang kaya, dia susah untuk menolak ketika orang datang minta bantuan. Tapi sesungguhnya dia nggak mau bantu. Ujungnya sering sekali dia susah sekali untuk ditemui. Baik itu dari gereja, baik itu dari punguan marga, baik itu dari pemerintah atau RT RW yang minta bantuan begitu ya, baik itu keluarga dan lain-lain lah. Jadi selalu bertelepon. Oras Amang, oras. Di dia apalah hai, adok sokonobah proposal. Kalau dibagi proposal atau mada dang dijabu bah katanya. Sering sekali seperti itu, sering. Nah karena udah kebiasaan, pas ditelepon lagi kan, yang ngangkat istrinya. Halo, oras Inang, ya. Ini Amang. Oh, nian stokin. Halo, Amang. Perlu sono bah proposal. Madah dang dijabuau. Ima karena kebiasaan. HP lupa ibana telepon rumah do na dihubungi naon. Telepon rumah. Ima dadang dijabuau. Aidang na telepon rumahmu naon, dang na lagi dijabuamu. Mogap ya. Karena kebiasaan. Nah maka dari itu Amang Inang, jangan sampai hal-hal kecil membutakan kita lalu akhirnya jadi kebiasaan. Daumai syak kita Amang Inang dah, daumai. Jadi biarlah setiap kita mulai kebenaran, kebaikan dari hal-hal yang kecil dan meniadakan, menyingkirkan kejahatan juga dari hal-hal yang kecil. Yang berikut Amang Inang, tadi Paulus juga singgung tentang marah ya, ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Tentang marah Amang Inang, saya senang dengan merenungi ini ketika saya mempersiapkan khotbah ini. Apabila kamu menjadi marah, jangan berbuat dosa. Karena biasanya ketika orang marah lalu dia berbuat dosa, biasanya orang ini membunuh Amang Inang. Unak komamunu, jangan engkau membunuh. Titah keberapa Amang Inang? Obah, karepok biau.
Jangan engkau membunuh, titah keberapa Manginang? 6. Karena soal membunuh, benar. Yang paling utama adalah membunuh tubuh begitu ya. Tetapi tidak kalah penting, dia membunuh karakter orang. Dan itu yang paling parah bahkan. Contoh gitu ya, ketika saya marah kepada orang, lalu kita mulai ketika kita marah kepada orang, kita mulai mencari kelemahannya dari tubuhnya contohnya, dari perilakunya, dari hubungannya dengan sesama dan lain-lain. Ketika kita marah, udah soal nih mo do, gaji pe dasar dia do, lah namar badai do amat inatam dan sebagainya. Kita ketika marah lalu jadi berbuat dosa biasanya membunuh orang dan cenderung membunuh karakternya. Membunuh tubuh Hamanginang, sekali bunuh selesai, nggak ada masalah lagi kan. Tetapi membunuh karakter itu bisa berkali-kali Hamanginang. Kalau kita menghina orang, dia sakit pada hari itu. Besok ketika kita ketemu lagi dengan dia, dia akan sakit lagi ketika melihat kita. Maka ketika kamu marah, jangan berbuat dosa. Saya mau tambahin, ini Paulus kutip dari Mazmur. Mazmur 4 ayat 5, saya baca buat kita. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu, di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Gitu. Paulus kutip Mazmur 4 ayat 5 ini. Jangan berbuat dosa. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Nah, saya merenungkan ini Manginang tentang marah. Kalau kamu benar, kamu tidak perlu marah. Kalau kamu salah, kamu tidak boleh marah. Rap Johita Madok namanya. Kalau kamu, bentar saya ulang ya. Kalau kamu benar, kamu tidak perlu marah. Kalau kamu salah, kamu tidak boleh marah. Rap Johita Madok, 2 ya. Kalau kamu benar, kamu tidak perlu marah. Kalau kamu salah, kamu tidak boleh marah. Karena mohon maaf, ya bapak-bapak bertobat. Karena saya juga bapak-bapak kan. Bapak-bapak penyakitnya adalah ketika dia salah makin marah. Toho dinang. Nah toho deba ina, na deba nai mabiar ala isaping namatai. Ini penyakit bapak-bapak yang sering saya lihat, mohon maaf. Udah janji mau pulang jam 6, habis itu makan bareng keluarga. Oke lah, kita pejuang emang di kantor, di usaha dan lain-lain. Kita berjuang supaya adong buah nota mula tu jabu. Dan itu. Lalu ternyata nggak bisa dia pulang jam 6 karena kerjaan menumpuk. Jadi pulang jam 8 dia. Biasanya istri-istri murhing dia kan. Ditelponi terus kan. Ay dia 2 tahun, ay dia katanya kan. Datang amat ini. Lo masih nomor gimana? Nggak diangkat. Sampai rumah ini sering persoalan. Ay nasihat dia doh, nah kan? Karena jauh. Adong sono. Ay nang nomor janji ho sono. Ngai dok kok, nah hudok kok karena jauh. Ay ho udah salah marah deh. Itu kan? Ini sering terjadi kan? Makin dia salah, makin dia yang paling marah. Nah maka dari itu amang, di kitab Yakenang, kalau kamu benar, si tong pehoinang, maralohon akamat udah pula muruhamu ibana, nggak usah lah. Kalaupun dia nggak tepat janji, ya sudahlah, ngomongnya baik-baik lah. Pak besok kita belanja ya, pas besok, ayo belanja, malau, indah kan? Dia merepet sepanjang hari ya kan. Ujungnya suaminya juga, udah suaminya ini yang salah, dia jadi makin marah. Udah salah makin marah. Nah kenapa? Karena prinsip tadi nggak kita pakai. Kalau kamu benar, kamu tidak perlu marah. Si tong pehoinang, nak pula muruko, tenang aja. Dan dihitap ya kamat Mau nggak salah kita unang muruk kita. Lo asaso aina remengan, ya kan?
asa soin kan. Nah, maka dari itu kalau kamu benar, kamu tidak perlu marah. Kalau kamu salah, kamu nggak boleh marah. Setuju? Amin. Yang berikut Paulus bahas tentang mencuri. Mencuri itu banyak Abang Inang ya, nggak hanya mencuri begitu ya. Korupsi juga bagian dari mencuri. Tapi saya mau bilang begini Abang Inang. Soal mencuri, saya percaya Tuhan itu adil Abang Inang. Saya selalu percaya hubungan Tuhan dengan manusia sama seperti hubungan orang tua kepada anak, kurang lebihnya seperti itu. Seandainya begini, kalau ada kita punya anak 2 contoh, tu siabangan ke siakangan kita kasih 10.000, ke siadean kita kasih 5.000. Rupanya siabangan ini diambilnya uang adiknya 5.000 itu. Orang tuanya tahu. Saya percaya orang tuanya pasti akan bertindak adil. Satu, memberikan kembali bagian adiknya, lalu memberi hukuman kepada abangnya. Ketika kita sudah menjaga aset, harta atau apapun milik kita, nama baik sekalipun, tetapi ada orang yang mencurinya, buat saya Bang Inang, nggak apa-apa. Kenapa? Karena Tuhan adil. Tuhan tidak tidur. Di dunia kerja, apalagi ya modelan kami inilah pendeta, polisi, tentara, atau kantoran juga begitu ya. Itu hal sikut menyikut, fitnah, ya itu sering terjadi. Saya menjelekkan teman supaya saya naik ke atas gitu kan. Tapi percayalah, ketika kita sudah melakukan yang terbaik, tetapi si jahat ini tetap bisa mencuri dari kita, Tuhan itu baik, Tuhan tidak tidur. Tuhan pasti akan mengembalikan yang menjadi hak kita. Tetapi ingat Abang Inang dah, kalau kita sudah menjaganya dengan baik. Di pekerjaan kita sudah bekerja keras, kita bekerja dengan jujur, tapi ada orang fitnah, itu baru berlaku. Ketika kita malam tidur di rumah, kita kunci pintu, kita kunci pagar, kita gembok, double pengamanan, lalu kita tidur, masuk maling ke rumah dan kebongkaran rumahnya, itu baru berlaku. Artinya bukan berarti Tuhan itu adil, lalu ya udah tidur pun kita malam, rumah nggak usah kita kunci, nanti datang maling nggak apa-apa, Tuhan itu adil. Enggak gitu konsepnya. Sama seperti seorang anak tadi, kalau adiknya yang punya uang 5.000 itu dikasihnya, nah bang ambillah. Orang tuanya tahu, diganti nggak uang adiknya itu? Enggak. Nah ketika kita sudah menjaga semuanya dengan baik, tetapi masih dicuri oleh orang, percayalah, Tuhan adil. Dan bagi kita yang mau mencuri, yang suka mencuri, baik itu mencuri kemuliaan, baik itu mencuri nama baik, baik itu mencuri harta benda, baik itu mencuri apapun. Contoh per 3 jeruk kita teh. Ai bahasa saya tu si hamu manuhor jeruk, tu sok kamu manuhor jeruk. Ai ibana disi pakai hai bana penglaris. Si bolis dona mangula di mana? Makana saya manis jeruk naik. Tusok kamu manuhorin. Itu juga sudah mencuri ya Mang Inang. Mencuri pelanggan. Ya. Nah maka dari itu, dengan hal yang seperti itu, percayalah Tuhan adil. Jangan Mang Inang, jangan. Karena kalau Tuhan, mohon maaf ya, menegur kita dengan hal seperti itu ya, disentil kita dari atas begitu kurang lebih ya, dimarahin gitu. Itu sakitnya bukan main Mang Inang. Nah maka dari itu biarlah ketika kita sudah melakukan yang terbaik, orang masih mencuri itu dari kita, percayalah Tuhan adil. Tetapi jangan ada di antara kita yang mau menjadi seorang pencuri. Kita akan berhadapan dengan Tuhan. Itu sangat berat. Dan saya senang dengan Amsal 30 ayat 7 sampai 9. Kita buka Alkitab kita Mang Inang. Amsal 30. Ini Raja Salomo ini memang orang yang sangat bijaksana Tuhan ciptakan. Amsal 30 ayat 7 sampai 9. Kita baca sama-sama 2 ya. 2 hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan,
Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Jadi Raja Salomo meminta, jauhkan daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Jangan lebihkan dari itu, jangan kurangi dari itu. Itu permohonannya. Sehingga ketika aku kenyang, aku tahu itu dari Tuhan. Ketika aku lapar, aku tidak akan mencuri. Sehingga merusak atau mencemarkan nama Tuhan. Artinya gini Mang Inang. Ketika kita mendapatkan yang baik, itu asalnya dari Tuhan. Taingok mai. Dan ketika kita berkekurangan atau pas-pasan, ya, sebenarnya enakan pas-pasan Mang Inang. Saya nggak tahu kenapa ya teman-teman aliran gereja lain tuh suka sekali dengan berkelimpahan. Saya nggak suka. Saya lebih suka pas-pasan karena itu buat saya yang paling firman Tuhan banget lah. Ya. Karena berkelimpahan itu apa ya? Beda konteksnya dengan yang di Alkitab dengan yang mereka sampaikan. Mohon maaf, beda. Berkelimpahan yang mereka sampaikan tuh seolah-olah ini gelas terisi penuh sampai luber tumpah-tumpah. Akhirnya terbuang. Kalau berkelimpahan yang Alkitab maksud, dia melimpah banyak sekali untuk dia bisa memberi ke sana kemari. Itu beda halnya. Nah, dalam hal ini saya lebih suka pas-pasan. Pas mau liburan, ya ada duitnya ya kan. Pas mau beli kulkas baru, ada. Pas-pasan lah. Pas keluarga datang ke rumah minta tolong, ada mau dikasih. Ya kan? Gak perlulah berkelimpahan sampai luber, sampai terbuang-buang. Ujungnya saking banyaknya uang, gak tahu mau dihabiskan kemana, anaknya jadi narkobaun. Karena kebanyakan uang bapaknya dikasihnya banyak-banyak sama anaknya pun bingung menghabiskan uangnya, jadi narkobaun. Ya, enakan pas-pasan namanya. Pas mau pembangunan gereja, ada yang mau dikasih ya kan. Pas mau jalan-jalan ke Eropa, ada duitnya. Baik kali Tuhan itu. Enak lah, cukup itu lebih baik. Makanya Tuhan ajarkan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang bukan yang berkelimpahan. Sayang busuk nanti. Nah, yang terakhir Mang Inang. Ini perkataan kotor. Saya belum temukan di Bandung secara khusus. Oh, di Bandung sudah, tapi di Reformanda belum temukan. Mudah-mudahan jangan. Seorang bapak atau ibu yang suka berkata kotor, saya belum temukan di HKBP Bandung Reformanda. Di Huta, saya 7 tahun melayani di Huta, 5 tahun di Tarutung, 2 tahun di Siantar. Oh, Siantar nggak Huta lagi mungkin ya, udah transisi ya. Itulah 7 tahun di sana. Jadi ada pergumulan banyak sekali orang tua. Tapi karena ulahnya sendiri. Yang paling parah ini. Haciti roh gua Mang Pandita. Kenapa? Anakku ngaholana marhatana rorang. Sudah terus ngomong kotor terus katanya. Oh iya ya. Lalu dalam benak saya, Amang juga kan sering ngomong kotor. Amang ini selalu gitu loh. Kalau ada apa, wah sering sekali lah. Yang paling ringan kata-katanya begini, yang paling ringan. Kalau dia marah sama orang atau dia gak suka sama orang, dia ledekin di depan. Dia gak suka gosip di belakang. Tapi tetap aja salah, omong kotor gitu ya. Memang tohono nilai katanya. Mau lemak kata hita, bebas do, lemota do. Au hak diau, inna. Ho hak diho, inna. Dapat rohat do Mang Inang. Jadi dia kasar sekali ngomong. Itu salah satu yang paling ringan yang dia ucapkan. Au hak diau, ho hak diho. Gitu seolah-olah ya. Padahal yang mau disampaikannya adalah, itulah. Itu kata-kata yang sering sekali keluar. Makanya saya sampai hafal. Karena dia sering sekali omongkan itu kepada orang. Lalu dia bergumul, anaknya sering
ngomong kotor. Dan terakhir dia yang kena, dibuat oleh anaknya itu. Jadi dia melapor waktu itu, ngobrol-ngobrol sambil holsoan lah begitu, curhat-curhat. Jadi ujungna audo korban debah pada ditanami katanya. Natuari mah, diceritakanlah ceritanya panjang. Lalu akhirnya saya marah katanya. Saya bilang sama anak saya, maaf ya Mang Inang ya. Tapi sebelumnya gini, ini biar jangan, pendeta ngomong kotor di Jamita, biar jangan gitu. Kalau Badan Otorita Danau Toba, tahu tadi? Singkatannya apa Mang Inang? Badan Otorita Danau Toba. BODT. Udah BODT dong. Tapi kita anggaplah ya supaya pendeta jangan, ini direkam soalnya nanti saya bahaya ini. Badan Otorita Danau Toba ya, BODT ya. Tapi dalam hal ini kita pakai dulu BODAT ya. Enggak, ini kisah nyata beneran. Jadi sekali waktu berantem lah orang ini yang tadi saya ceritakan ini sama anaknya. I hope tong budak doh katanya sama anaknya ini. Berkali-kali. Memang dia sadar saya salah kata dia. Budak doh katanya terus kan. Nih maksudnya Badan Otorita Danau Toba Mang Inang ya. Jangan bilang pendeta Erhan nih khotbahnya ngomong kotor di bukan ya. Memang susah juga jadi pendeta ini kadang-kadang. Terus dia bilang begitu. Ujungnya anaknya jadi nggak tahan. Dia bilang, mau lebu udah tahu ho amang ni bodat inna. Ya. Ini ngeri loh Mang Inang. Saya serem loh. Aduh saya nggak kebayang kalau anak saya gituin saya, serem. Nggak mau gitu ya. Apalah ho ma bapak nak inna kan. Ayau kan anak muda, boleh udah tahu kok bapak, mengerikan. Gitu ya. Anak adalah pendengar yang buruk, kata ahli psikologi. Makanya kalau dipanggil suka susah ya, bang, gak dengar ya kan? Bang, apa mak? Tapi dia peniru yang ulung. Makanya banyak falsafah kan, baik falsafah Batak, Indonesia, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, dang dau tubi siap bonana dan lain-lain. Itu nyata Mang Inang. Saya nggak tahu di keluarga kita masing-masing. Saya parsuara nagogo Mang Inang. Makanya banyak orang juga sering terganggu. Padita Erhanon, mono mekel di mana di saan, saha tu sonekel naik katanya gitu ya. Banyak orang terganggu. Ternyata anak saya juga begitu. Itu nurun ternyata. Saya sering begitu. Ini saya bongkar sedikit keburukan saya. Saya suka lupa bawa handuk Mang Inang kalau mandi. Ujungnya minta tolong. Bang, tolong ambil handuk dada Mang. Bang, ujungnya dia juga begitu, kebiasaan. Dari jauh dia manggil, dada katanya. Saya di lantai 2, dia di lantai 1, dia berani panggil saya dari dada katanya. Dia panggil saya dada gitu ya. Berani. Ternyata memang begitu. Dia anak peniru yang ulung. Maka dalam hal ini soal kata kotor ya Mang Inang. Janganlah kita berkata kotor sehingga jangan anak kita pun akhirnya berkata kotor kepada kita. Hidup baru dalam kasih Kristus. Yang terakhir banget, tadi yang terakhir doang. Ini filsafat timur saya senang Mang Inang. Dia bilang begini, ini mungkin kita sudah pernah dengar ya, tapi sekedar reminder buat kita. Katanya, menurut filsafat timur, ada 2 serigala di dalam kita pribadi semua. Satu serigala putih, satu serigala hitam. Serigala putih menggambarkan kebaikan, ketulusan, menolong, dan lain-lain. Serigala hitam menggambarkan kejahatan, amarah, emosi, fitnah, dan lain-lain. Manakah serigala yang paling loyal kepada kita? Manakah serigala yang paling sering keluar ketika kita berhadapan dengan orang lain? Apakah yang putih, apa yang hitam? Apakah yang baik, apakah yang jahat tadi? Yang paling sering keluar adalah mereka yang sering dikasih makan. Artinya, kalau kita sering berhadapan dengan orang, ya, lalu kita mengeluarkan serigala putih kita gitu, kita kasih makan serigala putih kita dengan menolong, berkata positif, memotivasi. Bukan sebaliknya, ketika orang datang kepada kita, amang tolong jo sonon, ai madah dang bui dah bah, baru manuhormu bilau, anakku be baru sekolah di sekolah internasional, dang bui hu urupi ho, gitu ya. Ego yang keluar, pamer, kesombongan dan lain-lain gitu ya. Mana yang sering dikasih makan itu yang paling sering keluar untuk
memunculkan dirinya. Nah maka dari itu Amang Inang, mari kita adalah orang-orang yang sudah hidup baru di dalam kasih Kristus, bukan lagi orang-orang yang dengan daging hidup di dalam nafsu. Mari kita memberi makan serigala putih kita masing-masing. Setiap ada permasalahan, kita keluarkan yang baik-baik dari dalam diri kita, sehingga semakin sering kita melakukan yang baik, semakin sering juga kita mengalahkan yang jahat dalam diri kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan masih menganugerahkan hari yang baru bagi kami, hari yang Tuhan kuduskan. Dan biarlah hari ini kami boleh melakukan yang senantiasa sesuai dengan kehendak Tuhan. Secara khusus firman-Mu juga yang telah membekali kami, biarlah kami semua boleh menjadi orang-orang yang hidup baru di dalam Kristus, sehingga ketika kami datang ke tempat orang lain bisa melihat Kristus di dalam perilaku kami, di dalam perkataan kami, di dalam tingkah laku kami, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap kami yang hadir pada saat ini dan seluruh jemaat Tuhan HKBP Bandung Reformanda. Kalau ada Tuhan di hari-hari ini kami yang sedang bergumul karena sakit penyakit, karena ekonomi, karena hubungan antara orang tua dengan anak, hubungan antara suami dengan istrinya, hubungan kakak beradik, atau hubungan dengan tetangga, dengan rekan kerja di kantor, atau apapun Tuhan pergumulan kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan yang menolong kami untuk keluar dari setiap pergumulan itu, dan Tuhan juga yang kuatkan kami, sehingga meskipun kami bergumul, kami tetap percaya, setia, dan melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami yang hari-hari ini memiliki cita-cita dan pengharapan ke depan. Kalau ada Tuhan di antara kami yang memiliki cita-cita, baik itu soal pekerjaan, soal pendidikan, soal ekonomi, usaha yang mungkin akan berkembang, soal keturunan pasangan hidup, atau apapun Tuhan, setiap cita-cita yang kami idam-idamkan, Tuhan kuatkan kami untuk memperjuangkan cita-cita kami dan pengharapan kami itu. Dan kami mohon Tuhanlah yang memberikannya kepada kami pada waktu Tuhan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Kami berdoa untuk Amang C. Hutajulu, Amang M. Siahaan, Inang Nyonya R.S. Siombing Boru Pasaribu, Inang Nyonya S. Sibarani Boru Manulang, Inang Amang L. Hutasoit, Amang R. Samosir, Amang Julian Daniel Tobing, Amang R. Dolok Saribu, Inang Nyonya S. Sinaga Boru Tamba, Inang Nyonya Sitorus Boru Tambun, Keira Debora Boru Marpaung, Amang E. Hutagalung, Inang Nyonya R. Tampu Bolon Boru Samosir, Amang M. Simbolon, Amang D. Pakpahan, Amang A. Manulang, Gamaliel S. Tampu Bolon, Amang Sintua KM Panggabean, Amang Sintua L. Purba, Nyonya R. Panjaitan Boru Sitompul, Nyonya Huta Barat Boru Siregar, Nyonya Sitorus Boru Sirait, Amang Peter Lina Pitupulu, dan semua teman-teman saudara-saudara kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, baik mereka yang dalam keadaan pemulihan di rumah atau rawat jalan atau dimanapun berada Tuhan, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati setiap usaha yang mereka lakukan, setiap makanan yang masuk ke dalam tubuh mereka, setiap obat yang mereka pakai, setiap para medis, dokter, dan perawat yang menolong untuk menyembuhkan mereka. Tuhan yang berkati semuanya, sehingga itu menjadi jalan Tuhan untuk menyembuhkan mereka, sehingga pada hari-hari yang akan datang kami boleh lagi bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah gerejamu ini dan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, inilah kami umat-Mu yang berserah kepadamu. Selama 1 minggu ini kami serahkan tubuh, jiwa, roh kami ke dalam tangan Tuhan, supaya minggu depan kami boleh lagi bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan. Inilah doa kami yang kami sampaikan dengan pengantara Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita